Oke guys, kembali lagi dengan saya Indra Ino di channel Ino Studios. Sebelumnya saya mau berterima kasih bagi yang sudah subscribe, like, dan komen channel ini. Hari ini saya mau bikin konten tips bagi pemula memodifikasi Honda Brio. Yang patut kalian tahu atau kalian mengerti, untuk memodifikasi mobil khususnya di Brio, kalian kalau mau memodifikasi mobil kalian, kalian harus tentuin dari alirannya dulu. Kalian harus memahami aliran-aliran tersebut, racing atau stain. Dua aliran ini yang lagi digemari oleh modifikasi di Indonesia. Oke, kita mulai dari yang pertama, racing. Untuk racing itu cukup simpel. Dari tampilan luar cukup simpel, tidak perlu ceper-ceper banget atau pendek-pendek banget, itu sudah terlihat racing. Kalau Honda Brio sendiri kalau ingin racing cukup ganti velg ring 15, pakai ban semi slick, pendekinnya cuma cukup dikit tuh, cuma ada cumanya ini. Kalau kalian arahnya ke racing, kalian kedepannya harus mikir arahnya itu kemana. Maksudnya nih, racing mau buat event atau mau buat gaya-gayaan atau gimana. Kalau hanya ingin untuk gaya-gayaan aja, kalian cukup remap ECU sama pasang dashtek, udah cukup. Itu sudah terlihat gahar mobil kita. Tapi kalau untuk event track itu biasanya kalian harus mengeluarkan biaya itu cukup mahal sih, yaitu untuk mengoprak-ngoprik mesin. Ini yang cukup menguras dana banyak untuk ke racing, aliran racing. Kayak aksesoris racing sih banyak, soal toko-toko online juga banyak. Ya itu tergantung kalian sih, maunya tampilan racing yang gimana, itu tergantung kalian. Mau dibuat gaya-gayaan atau kedepannya event. Terus untuk stain atau static reel pakai per potong custom atau coilover, itu aja. Jadi kalau kita alirannya ke stain, kita harus, intinya itu kita harus berani pendekin mobil atau ceper. Bagi pemula nih, kadang kita beli velg yang aliran stain kan lebar, cuma kita asal beli nggak nyesuaiin sama mobil, itu yang bikin kacau, bikin terlihat mobil kita itu terlihat kurang, minus atau jelek. Gini, intinya itu kalau stain itu identik dengan velg lebar. Kalau di Brio sendiri biasanya kalau bagi pemula standarnya itu pakai velg lebar itu 7,5 depan, belakang pakai 8,5. Kalau yang ingin ekstrim itu biasanya pakai 8,5 sampai 9,5. Tuh, itu yang ekstrim. Kalau di stain sendiri di Brio dimulai dari memakai ring 16 sampai 18. Untuk Brio saya sendiri ini pakai ring 16 pemula bro ya. Kalau pakai ring 16 itu banyak bagi pemula itu sama yang orang jual velg atau jual ban itu dikasih ukuran yang
tebel atau kelihatan besar lah. Velgnya udah lebar, bannya besar, terlihat jelek atau enggak manis lah. Kalau dilihat jelek bro, jangan ditiru. Nah, biasanya itu dikasih ban ukuran 195 per 45 16 biasanya, kebanyakan gitu kalau kita beli velg baru dan ban di tukang velg. Soalnya kita masih pemula, jadi dia ngasihnya nggak berani tipis-tipis banget, takutnya ya itu tadi, kalau penjualnya itu ngasih ban tipis, kalau terjadi sobek atau apa ya kan bukan salahnya tukang velgnya dong, ya kan, bukan salahnya tukang velgnya, dari kita sendiri. Kita nggak bisa mengantisipasi kondisi jalan dan mobil dan bannya itu sendiri. Nah, ban kita tipis, kondisi jalan jelek, kita terabas saja, kita nggak kondisikan itu semua. Ban sobek, kalian malah nyalain yang tukang velgnya, yang bannya jelek lah, inilah mereknya kurang bagus. Sama aja bro, semua ban itu dari karet, kena goresan tajam apapun itu pasti sobek. Jadi kita harus nentuin itu semua ya. Kembali lagi ke aliran tadi, stint atau racing. Udah. Terus kalau stint itu kalau buat pemula untuk harian pakai per custom maupun per standarnya Brio atau mau dipotong itu nggak apa-apa. Yang penting setiap shockbreaker depan belakang, shockbreakernya bukan pernya, shockbreakernya itu kalian kasih stopper sesuai pendek yang kalian mau. Nah, jadi mengantisipasi kalau terjadi hentakan gini biar nggak gasruk ke fender. Tuh tipsnya itu. Jadi kalian kalau ke tukang-tukang understeel itu coba kalian ingetin tukang understeelnya untuk selalu kasih stopper. Kadang ada yang asal potong terus nggak kasih stopper, mobil kita ngesrot-ngesrot ke ban, fender itu ngesrot-ngesrot ke ban, itu maksudnya. Nah, kalian harus ingetin itu semua ke semua tukang understeel. Jangan asal potong, terus kalian tentuin pendeknya seberapa. Kalau untuk harian, untuk Brio kebanyakan kalau stint tuh ini buat harian pemula ya, kebanyakan tuh dia pakai jarak antara fender dan ban itu 2 jari bro. Jadi kondisi mobil kosong, gak ada muatan, maksudnya gak ada orang, itu 2 jari. Tapi ketika dimasukin orang itu jadi 1 jari antara fender dan ban, jaraknya 1 jari. Nah, itu untuk harian itu pun aman bro, selagi kita bisa mengondisikan jalan. Maksudnya itu kalau posisi tidurnya besar ya kita harus miring-miring gitu, kita harus nyesuaiin. Tapi kalau posisi tidur normal sih yang kecil-kecil itu masih aman. Nah, terus kembali lagi ke tadi, coilover itu cukup mumpuni buat kita untuk ke aliran stint. Soalnya apa? Kita mau pendekin, kita tinggal dongkrak, pendekin shockbreakernya, pendekin coilovernya, itu bisa pendek semau kalian. Itu kalau coilover. Tapi ada susahnya itu dongkrak dulu dan nyamain ukuran antara ban depan, belakang, sisi kanan, kiri. Nah gitu aja. Cuma kalau pakai yang bir custom, bir potong itu ya kalau udah pendek, maksudnya itu konsisten pendeknya. Kalau pendek terus. Kalau coilover itu ya bisa pendek bisa tinggi, cuma kan kita biar nggak manja, kalau tinggi ya dongkrak dulu. Terus aku suka stint itu karena kalau dilihat dari visualnya mobil, kita lihat eksteriornya itu terlihat elegan kalau stint. Kalau racing kan kelihatan gahar, cuma ya simple ya gitu-gitu aja. Banyak tebel ya, profil 50 55 itu kalau racing.
Cuma kalau stin kan kita pakai ban tipis. Oh ya, aku pakai ban ukuran 165 per 50 ring 16 ATRK ekonomis. Tuh buat kalian yang kemarin tanya, itu aku pakai ukuran ban segitu. Nah, itu tips bagi pemula. Terus kalau stin ya ini ketinggalan, nyesuaiin garasi kalian masing-masing. Takutnya ada yang rumahnya naik gini, masuk garasinya itu naik, mobil kalian nggak bisa masuk garasi. Tuh pilih aliran yang racing aja, kan lebih tinggi profilnya. Kalau stin ya terpaksa mobil kalian parkir di luar rumah, nggak bisa naik ke garasi. Ya kalau naiknya landai sih nggak apa-apa, kalau naiknya tajam ini gimana, nggak bisa naik kok bro. Terus untuk interior kalau kita ke racing, interior racing tuh biasanya kita pakai panel-panel kayak tachometer, terus apalah tuh banyak tuh, yang lampunya warna-warna itu. Cuma nggak suka sih terlalu rame, kelihatan kurang simpel. Aku sukanya yang simpel-simpel aja bro. Kalau stin kan cukup polosan, kasih apa kayak pajangan dashboard yang kelihatan simpel, kelihatan yang stin gitu. Banyak tuh contoh-contohnya di YouTube, banyak di Google juga banyak. Terus kalau racing juga kan jok harus pakai jok racing, sepatu bright. Nah sorry, ini aku ini pakai cover jok bright, cover jok bukan jok racing, cover jok. Kenapa kok bright? Soalnya dulu aku sukanya itu racing sebelumnya. Cuma racing kok kedepannya itu ujung-ujungnya nanti ke mesin, ngeluarin dana banyak, remote IQ, pasang dashtek. Nah itu kan perlu dana yang cukup lumayan bro. Kalau bagi pemula lo ya, bagi pemula lo ini aku bilangnya, bukan bagi yang sudah senior sudah beranjak ke atas. Ngapunten suhu. Nah, terus kabar di belakang. Nah itu aku pasang kabar itu cuma buat pemanis buatan bro, bukan aliran yang racing gitu, bukan. Cuma pemanis buatan biar nggak kosong. Soalnya aku nggak suka audio yang gede-gede gitu, nggak suka. Aku juga masih butuh bagasi bro. Nah gitu, soalnya ini masih mobil keluarga buat anak istri. Nah, tapi ya saya kondisikan mobil ini biar tetap nyaman dipakai buat keluarga. Oh ya, kalau di racing, ini racing balik lagi. Kalau di racing kita bawa mobilnya tuh ngebut. Kalau nggak ngebut gak enak. Nah gitu. Tapi kalau di stin kita tuh lebih cenderung lebih RPM rendah. Jadi kita jalan mungkin paling cepet ya 80 lah kalau di tol. 80 itu 80 km per jam. Kalau di kota-kota paling ya cuma 40 km per jam. Karena mobil stin itu mobil santai bro, bukan buat ugal-ugalan. Itu tadi takut diserot atau terjadi gesekan, atau kena lubang, itu glong istilahnya. Nah, itu ya ada faedahnya sih aku kalian stin, jadi nggak ugal-ugalan di jalan. Cuma kalau aku pakai mobil standar nih, wah ke Avanza-nya mertua itu, waduh ugal-ugalan bro. Ngegas nih kan mobilnya enak tuh. Kalau pakai Brio nggak bisa ugal, cukup pelan-pelan saja, santai.
sama keluarga itu wow seru bro. Jadi kalau mobil ini nggak bisa dibuat untuk terburu-buru, terlalu santai. Oke, buat kalian yang suka video ini, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang like, yang nggak nge-like ya terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, terus aktifkan loncengnya agar kalian tahu perkembangan dari channel ini untuk selanjutnya, dan tetap dukung channel ini untuk tetap berkembang dan memotivasi kalian untuk bermodifikasi di dunia otomotif, Brio atau mobil lain lah, terserah. Yang penting intinya itu tentang modifikasi. Oke, sekian, saya Indra Ino pamit. Semoga memotivasi kalian. Bye bye.